Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Online tanggal 21 Juni 2020. Ibadah kali ini akan dilayani oleh perwakilan dari Dewan BT, yaitu Kak Valentino Sopakua. Usahakan adik-adik untuk berada di tempat yang kondusif, persiapkan juga Alkitab, hati dan pikiran adik-adik untuk memulai ibadah kali ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersama teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari NKB 6, Patut Segenap Yang Ada, bait 1 dan 2. Baik adik-adik, mari kita landasi ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun saat ini kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami tetap boleh bisa beribadah secara online untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami memulai ibadah kami, Engkau yang mau sucikan, kuduskan kami, agar kami dapat beribadah secara khusyuk Bapa. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum masuk ke dalam pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku, bait 1 dan 2. Terima
Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca kitab Mazmur. Buka Alkitab kalian dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Sudah siap? Kita baca dari perikopnya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dari lagu Bless the Lord of My Soul. Sun comes up, it's a new day dawn.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kakak yakin dan percaya Sobat Teruna semua berada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama kakak Valentino Sopakua. Adik-adik atau Sobat Teruna boleh memanggil kakak dengan sebutan Kak Tino. Kak Tino. Kakak berasal dari Jemaat GPIB Sawangan, Depok, dan saat ini melayani di Dewan Teruna GPIB. Mungkin Sobat Teruna bertanya-tanya, kenapa kakak yang menjadi pelayan firman pada hari ini? Beberapa saat lalu, kakak mendapat undangan dari Kak Niko untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Oleh karena itu, disinilah kakak di hadapan Sobat Teruna semua, Teruna-Teruna GPIB Pelita DKI, untuk kita menikmati firman Tuhan bersama-sama. Sobat Teruna, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Di dalam IHMPT hari ini tiba saatnya kami ingin menikmati firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, buat kami mengerti, jadikanlah hati kami setia untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.
Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Sobat Teruna yang terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam perenungan firman Tuhan, Kakak ingin mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan menonton satu video pendek. Mungkin di antara Sobat Teruna pernah menyaksikan film ini. Film ini cukup terkenal karena keunikan ceritanya, maka film pendek ini pun mendapat berbagai penghargaan. Mari kita saksikan bersama.
Sobat Teruna terkasih, sesuai dengan Sabda Bina Teruna, maka pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini didasari oleh satu tema, hidup yang memberi hidup. Bagaimana kesan adik-adik setelah menonton film tadi? Menarik bukan? Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari dalamnya. Tetapi di sini kakak hanya ingin menyampaikan kesimpulan satu hal, bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan ketulusan itu sangat menular. Menular artinya menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan kebaikan dan ketulusan yang sama. Itu terlihat dari karakter si anjing tadi, di mana tiba-tiba cara pandangnya terhadap si burung berubah ketika dia tahu bahwa motivasi si burung mencuri cacing adalah untuk menghidupi anak-anaknya. Yang tadinya dia begitu kesal terhadap si burung, pandangannya berubah. Bahkan dia memberikan seluruh cacingnya kepada si burung untuk memberikan makan anak-anaknya. Dan apa yang dia dapat? Pada akhirnya dia mendapat balasan pemberian ikan yang banyak dari si burung. Dan itu mendatangkan sukacita baginya karena dia juga pada akhirnya mendapat pujian dari tuannya yang sedang susah payah memancing ikan di atas perahu. Nah, Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang memberi hidup juga terlihat jelas dalam praktik kehidupan seorang Naomi dan Ruth yang kisahnya kita baca di dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini. Hidup Naomi jauh dari kata makmur, walaupun dia pindah ke Moab dalam rangka mencari makanan, dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mengingat di Israel pada saat itu sedang terjadi kelaparan yang hebat. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sekeluarga pindah ke Moab yang adalah tanah orang, mereka menjadi orang asing di dalamnya. Tidak lama kemudian Elimelek suaminya meninggal. Bukan hanya di situ saja. Setelah anak-anaknya menikah dengan orang-orang Moab, yaitu Mahlon dan Kilion, tidak lama kemudian anak-anaknya pun meninggal. Dan yang tertinggal hanya tinggal dirinya, Naomi, bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Ruth, yang sejatinya adalah orang Moab. Nah, luar biasanya di dalam cerita yang kita baca hari ini, pada saat Naomi ingin kembali ke Israel, mengingat Israel kondisinya pada saat itu sudah mulai pulih, seperti yang dinyatakan pada ayat 6, tetapi kedua menantunya ini bersikeras untuk tetap mengikutinya kembali ke Israel. Betapa menantunya ini sangat mengasihi dia. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa menantunya ini begitu berkeras ingin tetap mengikuti si Naomi? Padahal kalau dilihat di sini, akan lebih baik kalau Orpa dan Ruth itu tinggal di Moab. Lebih sangat menguntungkan untuk diri mereka. Tapi mereka tetap memilih untuk tinggal bersama dengan Naomi, ibu mertua. Pada saat kakak membaca perikop ini, kakak bertanya-tanya, kenapa? Kenapa si kedua menantu ini berkeras untuk tetap ikut Naomi? Pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Naomi sehingga mereka mau mengabdi kepada si mertuanya itu. Dan ternyata jawabannya itu ada di dalam hampir seluruh ayat-ayat bacaan kita hari ini. Yang pertama, Naomi bukanlah orang yang egois. Itu terlihat dari ayat 6 dan 7 ketika Naomi ingin kembali ke Israel.
ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang sudah mati dan kepadaku." Maksudnya orang-orang yang sudah mati itu suami-suami mereka, anak-anaknya Naomi. Kalau Naomi mau, Naomi bisa tetap hidup tinggal bersama dengan menantu-menantunya. Tapi dia bukanlah orang yang egois. Dia memikirkan kelangsungan hidup menantunya yang akan jauh lebih baik kalau mereka tetap tinggal di Moab daripada mengikuti dirinya. Jadi sikap luar biasa pertama yang ditemukan dalam diri Naomi adalah Naomi bukanlah orang yang egois. Berikutnya dinyatakan di sana bahwa Naomi juga seorang yang tulus hati. Nah, dalam bacaan selanjutnya, kiranya di ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ketulusan Naomi dinyatakan di ayat 11. Ini menyatakan bahwa Naomi gak basa-basi. Dia betul-betul sungguh ingin membawa kehidupan yang lebih baik bagi menantunya. Di ayat 11 dibilang situ, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku." Artinya dia tidak peduli akan dirinya. Dia tidak masalah tinggal sendiri asalkan menantunya hidup makmur dan sejahtera. Jadi satu, tidak egois. Yang kedua, dia mengutamakan kepentingan menantunya dan tulus. Nah, sikap tidak egois dan tulus ini asalnya dari mana? Ternyata meskipun tidak dinyatakan secara gamblang di dalam bacaan kita hari ini, itu semua adalah buah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Mengapa kakak bilang begitu? Adik-adik, kalau kita baca di dalam pasal 2, pasal 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Artinya Naomi bermukim di tanah orang yang adalah tanah Moab itu 10 tahun. Dan di dalam 10 tahun itu banyak kejadian kemalangan yang dihadapinya. 1, suaminya meninggal, Elimelek. Yang kedua anaknya juga meninggal. Dan dia hidup sendiri di tanah orang. Kenapa dibilang hidup sendiri? Karena sesungguhnya kedua menantunya adalah orang asing, orang-orang Moab. Tetapi lihat, meskipun kemalangan datang silih berganti, Naomi tetap setia kepada Tuhannya. Dia tidak menganggap semua kemalangan yang terjadi itu sebagai kutukan dari Tuhan dan dia harus berpaling dari Tuhannya. Tetapi justru dia semakin setia kepada Tuhannya, Allah yang hidup, Allah Israel. Hal itu dinyatakan di dalam ayat 6.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ini pada saat dikatakan bahwa Israel telah pulih. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, artinya Israel, dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya, dengan segala kemalangan yang ada, kesulitan hidup yang ada di negeri orang, Naomi tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ternyata itu semua yang menjadi dasar pembentukan karakter seorang Naomi menjadi orang yang tidak egois. Orang yang mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini menantunya. Orang yang punya empati. Dan orang yang tulus. Nah, karena ketulusan hati seorang Naomi inilah, maka dari itu Rut memilih untuk tinggal. Di dalam ayat 14 yang kita baca, menangis pula mereka itu artinya Orpa dan Rut, dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa akhirnya pikiran terbuka, iya benar juga ya, nggak ada yang bagus kalau saya tinggal, saya akan rugi, mendingan saya pergi. Tapi Rut memilih untuk tinggal. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, walaupun di ayat 15 Naomi bilang, telah pulang iparmu, maksudnya Orpa, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetap Naomi masih tulus memikirkan kehidupan masa depan Rut yang lebih baik. Tapi apa jawab Rut di ayat yang ke-16? Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Kakak yakin Rut bilang hal seperti ini karena dia melihat teladan hidup yang luar biasa dalam diri seorang Naomi. Nah, sobat teruna yang terkasih, apa maknanya firman Tuhan ini untuk kita? Maknanya sangat jelas. Bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan muda kita yang masih remaja ini, perbuatan baik dan tulus itu mutlak harus dilakukan. Perbuatan baik saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan ketulusan. Karena orang tuh akan mudah membaca kapan di saat kita tulus, kapan tidak. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah keluarga, marilah kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Tidak egois seperti Naomi. Tetapi kita ingin menyenangkan hati orang tua kita lewat belajar dengan tekun, memberikan yang terbaik dalam studi, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang dengar dengan akan orang tua. Karena kita melakukannya dengan motivasi tulus, ingin menyenangkan hati kedua orang tuaku yang sudah berjerih lelah melahirkanku, membesarkanku. Saatnya aku membalas kebaikan mereka dengan hidup baik, membanggakan bagi mereka karena hatiku tulus ingin menyenangkan hati mereka. Harusnya begitu sobat teruna yang terkasih. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita di sekolah. Bergiat-giatlah melakukan kegiatan yang ingin selalu menolong orang lain. Yang ingin selalu peduli akan kesulitan orang lain. Ketika kita melihat teman kita kesulitan dalam belajar, maka janganlah sungkan-sungkan untuk kita menawarkan bantuan. Jangan sungkan-sungkan kita menawarkan pertolongan. Bagaimana dia bisa mengejar ketertinggalan dalam belajar. Ketika kita melihat teman kita ada yang dibully di sekolah, disiksa, dilecehkan, beranikah kita berdiri membela dia dengan motivasi yang tulus? Bagaimana caranya kita menyelamatkan teman kita dari
perundungan atau dari praktik-praktik bullying. Begitupun dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita selalu giat dan aktif dalam semua kegiatan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Sobat Teruna yang terkasih, ingat, teladanilah hidup Naomi sepenuhnya. Hidup yang seperti apa? Hidup yang tidak egois. Hidup yang tidak hanya ingin mementingkan diri. Tiap hari mungkin orang di dunia ini habis energinya hanya ingin mementingkan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Yang kedua, hiduplah dengan mengutamakan kepentingan orang lain dan berempati. Yang ketiga, hiduplah dengan melakukan kebaikan yang tulus, dengan tidak dibuat-buat. Maka dengan hal-hal tersebut, orang dapat melihat pribadi yang baik di dalam diri kita. Dan diri kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti tadi kakak bilang di awal, kebaikan itu menular. Kalau kita melakukan kebaikan dengan tulus, maka di waktu yang segera nanti orang lain yang melihat kebaikan kita dengan tulus itu akan melakukan hal yang sama bagi orang lain. Disitulah hidup yang memberi hidup terjadi. Disitulah hidup yang memberi hidup, bukan isapan jempol. Kalau kita bertanya apa sih makna hidup kita? Makna hidup kita adalah untuk menyukakan hati Tuhan lewat setiap perbuatan kasih yang kita lakukan bagi orang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk memperoleh karakter-karakter seperti Naomi? Sekali lagi, teladani juga sikap Naomi yang selalu setia kepada Tuhan. Karena perbuatan ketulusan, kasih yang sempurna itu hanya bisa kita dapat ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Berdoa setiap hari, mendengar firman-Nya, rajin beribadah di HMPT, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh boleh mendatangkan kasih yang tulus bagi orang lain. Sobat Teruna, ingatlah ini selalu, biarlah hidup kita selalu memberi hidup. Bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang sungguh-sungguh mendatangkan banyak berkat dan sukacita bagi siapapun di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan tersebut, mari kita bernyanyi bersama dari KMM 97 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit, bait 1 dan 3.
Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh 3 teman kita, yaitu Swesti, Imel, dan Manda. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa, atas berkat kasih karunia yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau menjaga keluar masuk kami, matamu senantiasa tertuju pada kami. Bahkan hari ini, kembali iman kami boleh disegarkan dan dikuatkan melalui firman yang telah kami dengar dan renungkan. Biarlah kami juga dikuatkan dan dimampukan sehingga bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pada ibadah kali ini, kami anak-anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mau mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Dengan segenap hati, kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami memohon jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian, dan perpecahan. Satukan kami Tuhan, di tengah-tengah konflik suku ras dan agama, biarlah rasa saling menghormati dan toleransi boleh terus ada, dan mungkin rasa persatuanlah yang bisa membuat bangsa ini menjadi kuat. Tidak lupa kami mendoakan juga untuk para pemimpin dan pejabat di Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat, dan sertai juga di setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tenang, aman, dan damai ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu di seluruh dunia, terutama gerejamu di GPB Pelita ini ya Tuhan. Berkati gerejamu ya Bapa, agar kami senantiasa teguh dalam pengharapan kami kepadamu, dan juga biarlah gerejamu tetap mampu bersyukur dalam segala situasi yang ada. Pakailah kami, gerejamu, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Berkati juga keluarga kami masing-masing, dan curahkanlah rahmat-Mu, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam keluarga kami. Ajar kami untuk saling mengasihi dan menerima setiap anggota keluarga kami, sebagaimana Engkau mengasihi dan menerima kami masuk dalam keluarga-Mu. Kami juga mohon hikmat dan bimbingan dari Engkau untuk kami yang sedang dalam masa pendidikan, terlebih di mana kami harus belajar dari rumah ya Bapa. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur dan belajar dengan tekun, sehingga melalui pendidikan kami, nama-Mu akan dimuliakan. Berkati dan pimpin kami ya Bapa, sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami. Saat ini ya Bapa, kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah maraknya penyebaran COVID-19, kiranya Engkau menjaga kami dan memampukan kami untuk melewatinya. Mereka yang menderita sakit, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan setiap elemen bangsa ini untuk mengatasi pandemi COVID-19, termaksud usaha untuk menemukan vaksin sehingga krisis ini boleh segera berlalu. Berkati para medis, mereka yang merawat pasien, sehingga dengan penuh kesabaran, penuh hikmat, dan kekuatan yang dari Engkau saja, mereka juga boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk mendatangkan kesembuhan. Berkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, kiranya Engkau mau beri mereka kesembuhan dan kekuatan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk menghibur dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang putus asa, kiranya firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Berkati juga gereja-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa teguh dalam pengharapan kami kepadamu. Dan juga biarlah gereja-Mu tetap mampu bersyukur dalam segala situasi yang ada. Pakailah kami gereja-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari adik-adik persiapkan persembahannya, dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua, agar nanti orang tua dapat memberikan langsung ke gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 77, Persepuluhanmu, bait 1 dan 2. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat perluasan kerajaan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Sobat Runa, kembali lagi dengan Kak Teres. Kak Teres akan memberikan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna masih tetap dilaksanakan secara recording melalui YouTube channelnya GPB Pelita Jakarta. Lalu yang kedua, kegiatan tim musik dan juga futsal masih ditiadakan sampai menunggu info selanjutnya dari kakak-kakak terunanya. Oke, sekarang kakak mau memberikan simple life hacks seperti yang minggu-minggu sebelumnya nih, tapi kali ini adik-adik boleh lihat. Siapa tahu di rumah ada yang punya seperti ini nih, earphone yang masih menggunakan kabel. Kalau adik-adik yang udah pakai Bluetooth, nah mungkin itu nggak ribet-ribet lagi pakai kabel-kabel. Tapi sekarang kakak mau bawain life hacks-nya yang menggunakan kabel. Kadang-kadang kan kabel-kabelnya ini bikin ribet ya untuk di tasnya. Nah tapi sekarang kakak mau memberikan tips and tricks gimana caranya menggulung kabel yang akan menjadi rapi dan gak bikin cepat rusak kabelnya. Nah adik-adik di rumah boleh mempersiapkan beberapa alat-alat.
Yang paling pertama harus punya earphone-nya dulu, karena ini yang pertama kita gunakan untuk lebih simpelkan lagi cara perapiannya. Lalu yang kedua ada kartu. Kalau adik-adik di rumah punya kartu bekas yang sudah tidak terpakai, kita akan gunakan ini sebagai media untuk menggulung kabelnya tersebut. Lalu kemudian ada pembolong kertas. Kalau adik-adik punya di rumah pembolong kertas boleh digunakan. Yang selanjutnya ada cutter atau gunting. Adik-adik boleh pilih salah satu, lebih enaknya biasa pakai yang mana, atau gunting atau cutter. Lalu kakak akan memberikan cara yang pertama. Kartunya kalian ambil satu aja. Gunakan kartunya yang keras ya, jangan yang lunak, karena kalau lunak nanti nggak bisa untuk menggulung kabelnya. Nah, yang pertama kita akan membolongkan tiga bagian, sebelah sini ujung, lalu yang tengah. Kakak akan contohkan seperti ini ya. Kita akan membolongkan dahulu. Ini satu di sini. Kita bolongin dua ya. Loncat. Satu lagi. Lalu yang satu sebelah sini. Nah, ini adik-adik ya, sudah ada 3 bolongan di sini. 1, 2, dan 3. Kemudian bolongan ini kita akan gunting. Kalau kakak pakainya gunting ya. Nah, hati-hati untuk menggunakan guntingnya. Kita gunting bagian sebelah sini, lalu sebelah sini. Kemudian yang ketiga kita gunting seperti ini. Nah, kabelnya supaya nggak ribet nih waktu kita pakai, adik-adik boleh kita pertama masukkan ke sebelah sini dulu. Untuk bagian earbudnya kalian masukkan di sela-sela sini yang sudah kita bolongkan tadi seperti ini. Lalu kita rapikan seperti ini. Kemudian adik-adik gulungnya secara perlahan mengitari kartu ini seperti ini. Dan yang terakhir kita taruh di sebelah sini. Dah pas ya, 3 ruas yang tadi kita bolongin gunanya seperti ini adik-adik. Nah, 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya adik-adik bawa ini kemana-mana, nggak akan merusak si kabelnya earphone ini ya. Jadi berikutlah, ini adalah cara menggulung kabel supaya lebih rapi dan juga tidak merusak bagian kabel dari earphone tersebut. Oke, inilah life hacks dari Kak Teres hari ini. Lalu Kak Teres akan mengingatkan kepada adik-adik dan juga papa mama yang ikut-ikut nonton bersama-sama ikut ibadah ini. Kakak mau ingetin, jangan lupa untuk terus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di dalam setiap kegiatan supaya kita tetap bersih. Lalu ketika adik-adik akan beraktivitas dan juga keluar rumah, dimohon untuk tetap menggunakan masker supaya kita dapat terjaga dari virus-virus dan kita juga tidak memberikan virus kepada orang lain. Kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara menggunakan masker dan rutin untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Berikut adalah info dari Kak Teres. Sampai jumpa di IHMPT online berikutnya. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 100, Kamu yang Dipilih, bait 1 dan 2. Sobat Teruna yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ya HMBT Online kita minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendampingi adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah. Terima kasih juga untuk para pengasuh atau pendamping dan kondektur yang sudah memfasilitasi adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah. Sampai jumpa di HMBT Online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.